Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Khusus buat Bapak Ibu guru yang mau melamar P3K tahun ini. Di sini saya buatkan soal-soal khusus guru prakarya. Materinya sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Menpan RB ya Bapak Ibu ya. Materi tentang mengembangkan motivasi siswa. Kita langsung ke soal yang pertama. Suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu di dalam proses usaha untuk memperoleh suatu perubahan melalui latihan dan pengulangan untuk mencapai tujuan merupakan pengertian dari A. Belajar, B. Motivasi belajar, C. Belajar kelompok, D. Keinginan. Jawabannya adalah B. Motivasi belajar. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Prinsip dasar yang perlu diketahui dalam menimbulkan motivasi belajar pada siswa antara lain yaitu sebagai berikut. Yang A. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Seseorang yang melakukan aktivitas belajar tanpa motivasi belum menunjukkan aktivitas yang nyata ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggeraknya yang mendorong seseorang untuk belajar. Seseorang yang berminat untuk belajar belum sampai pada tataran motivasi belum menunjukkan aktivitas yang nyata. Minat merupakan kecenderungan psikologis yang menyenangi suatu objek, belum sampai melakukan kegiatan. Namun, minat adalah alat motivasi dalam belajar. Minat merupakan potensi psikolog yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. B. Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Efek yang tidak diharapkan dari pemberian motivasi ekstrinsik adalah kecenderungan ketergantungan anak didik terhadap segala sesuatu di luar dirinya. Selain kurang percaya diri, anak didik juga bermental pengharapan dan mudah terpengaruh. Oleh karena itu, motivasi intrinsik lebih utama dalam belajar. C. Motivasi berupa pujian lebih daripada hukuman. Setiap orang senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam bentuk apapun. Memuji orang berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain. Hal ini memberikan semangat kepada seseorang untuk lebih meningkatkan prestasi kerjanya. Tetapi pujian yang diucapkan itu tidak asal ucap, harus pada tempat dan kondisi yang tepat. Kesalahan pujian bisa bermakna mengejek. Berbeda dengan pujian, hukuman diberikan kepada anak didik dengan tujuan untuk memberhentikan perilaku negatif anak didik. Frekuensi kesalahan diharapkan lebih diperkecil setelah diberikan hukuman pada anak didik. D. Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dalam dunia pendidikan, anak didik membutuhkan penghargaan. Dia tidak ingin dikucilkan. Berbagai peranan dalam kehidupan yang dipercayakan kepadanya sama halnya memberikan rasa percaya diri kepada anak didik. Anak didik lebih merasa berguna, dikagumi atau dihormati oleh guru atau orang lain. Perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya merupakan kebutuhan yang wajar bagi anak didik. Semuanya dapat memberikan motivasi bagi anak didik dalam belajar. I. Motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Anak didik yang mempunyai motivasi dalam belajar selalu yakin dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia yakin belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. Hasilnya pasti akan berguna, tidak hanya kini, tetapi juga di hari-hari mendatang. Kita lanjut. Bapak Ibu, soal yang berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan dalam bekerja dinamakan faktor motivasi. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja disebut faktor Heighni. Ini adalah pendapat dari A. McLean, B. Maslow, C. Simon, D. Hesberg.
Jawabannya adalah D. Herzberg. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herzberg, diketahui ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam memotivasi bawahan, yaitu hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang, yang mencakup perasaan untuk berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan dapat menikmati pekerjaan itu sendiri, dan adanya pengakuan atas semuanya. Hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama faktor yang bersifat embel-embel saja pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, penerangan, istirahat, sebutan jabatan, hak, gaji, tunjangan, dan lainnya. Karyawan akan kecewa apabila peluang dan untuk berprestasi terbatas. Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari-cari kesalahan. Herzberg selanjutnya menetapkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja adalah 2 hal yang berbeda. Teori ini membedakan 2 kelompok faktor pekerjaan. Kelompok yang pertama berhubungan dengan aspek intrinsik pekerjaan yang disebut sebagai faktor motivator atau faktor intrinsik. Kelompok kedua berhubungan dengan lingkungan pekerjaan atau faktor ekstrinsik pekerjaan. Secara ringkas dinyatakan oleh Herzberg bahwa hygiene faktor atau faktor pemeliharaan menyebabkan banyak ketidakpuasan bila faktor tersebut tidak ada, tetapi memberi motivasi jika faktor itu ada. Kita lanjut soal yang berikutnya. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu dan faktor dari luar individu. Faktor yang berasal dari individu meliputi A. Pendidikan dan pelatihan, motivasi dan kepuasan kerja, komitmen dan etos kerja. B. Tingkat penghasilan, komitmen dan fasilitas yang tersedia. C. Kepemimpinan, etos kerja dan hubungan antara pekerja. D. Iklim kerja, motivasi, dan keluarga. Jawabannya adalah A. Pendidikan dan pelatihan, motivasi dan kepuasan kerja, komitmen, dan etos kerja. Kita lihat pembahasannya. Faktor individu merupakan kualitas seseorang baik dari segi pendidikan, penampilan, kecakapan, hingga keahlian. Faktor individu terbagi atas. Yang pertama, perbedaan kemampuan. Orang yang cakap atau memiliki kemampuan lebih punya kesempatan dalam menentukan mobilitas sosial atau keberhasilan hidup. Contohnya, berbagai instansi terbaik yang membutuhkan sumber daya manusia dengan prestasi baik dari perguruan tinggi kenamaan dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, orientasi sikap dan mobilitas. Tiap orang punya sikap berbeda dalam mendorong prospek mobilitas sosialnya. Di antaranya yaitu melalui pendidikan, kebiasaan kerja, penundaan kesenangan, dan memperbaiki penampilan diri. Contoh, seseorang karyawan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan rela mengikuti kursus untuk meningkatkan peluang karir dan posisinya. Yang ketiga, kemujuran. Kemujuran berperan dalam mendorong kerja keras seseorang mencapai titik hasil dan respon yang diharapkan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Mengapa motivasi dianggap faktor penting dalam keberhasilan belajar siswa? A. Karena guru memaksanya. B. Karena motivasi membuat siswa lebih pintar. C. Karena motivasi dapat membuat siswa lebih giat belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. D. Karena motivasi hanya berpengaruh pada pelajaran tertentu. Jawabannya adalah C. Karena motivasi dapat membuat siswa lebih giat belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kita lihat pembahasannya. Karena motivasi dapat membuat siswa lebih giat belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Belajar merupakan kegiatan pokok dalam proses pendidikan di sekolah. Belajar adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk merubah sikap dan tingkah lakunya. Dalam upaya mencapai perubahan tingkah laku dibutuhkan motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong siswa untuk belajar.
Motivasi belajar dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik atau keadaan-keadaan yang berasal dari dalam diri siswa yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar, dan motivasi ekstrinsik atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorong untuk melakukan kegiatan belajar. Ada tidaknya motivasi belajar sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan belajar akan tercapai apabila pada diri adanya kemampuan dan dorongan untuk belajar. Kita lanjut soal yang berikutnya. Mengapa guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing siswa? A. Karena semua siswa harus belajar dengan kecepatan yang sama. B. Karena siswa harus terus ditekan untuk belajar lebih cepat. C. Karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. D. Karena guru tidak ingin mengajar. Jawabannya adalah karena setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Oke, sesuai dengan soal yang tadi, ini menyangkut dengan discover learning. Discover learning dirancang dengan kegiatan eksperiensial dan interaktif. Eksperiensial memiliki arti instruktur mampu mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai, juga sikap melalui pengalamannya secara langsung. Instruktur harus menggunakan cerita, permainan, alat bantu visual, dan teknik yang menarik untuk memancing rasa ingin tahu peserta. Selain itu, instruktur juga mengarahkan peserta didik dalam cara berpikir, bertindak, refleksi yang baru. Teknik dalam penerapan model discover learning bisa beragam, tetapi tujuannya selalu sama bagi peserta didik, yaitu untuk bisa mencapai hasil akhirnya melalui pengalaman langsung dan proses pembelajaran mandiri. Dengan mengeksplorasi dan memanipulasi situasi atau dengan melakukan eksperimen, peserta didik lebih mungkin untuk mengingat konsep dan pengetahuan baru diperoleh. Demikianlah soal-soal khusus guru prakarya untuk P3K tahun ini. Bagian yang kelima, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Sekian dan terima kasih.